sahabat Ruang Ilmiah, kali ini saya akan membahas mengenai judul skripsi penelitian. Saya tidak hanya memberikan kumpulan judul-judul skripsi seperti yang dilakukan oleh channel-channel yang lain, tetapi saya akan memberikan judul skripsi bersama inti pokok yang berkaitan dengan isi dari judul tersebut. Apa saja itu, saya akan membahas mengenai apa masalah yang berkaitan dengan judul tersebut yang pada umumnya, kemudian apa tujuannya, kemudian apa saja variabel-variabel yang digunakan, sumber datanya dari mana, metode pengambilan sampelnya apa, menggunakan analisis apa. Oleh karena itu, ikuti terus video saya di channel ini dan nantikan judul-judul penelitian skripsi terbaru dengan cara subscribe dan like, atau tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi lainnya. Menariknya, di channel ini saya juga telah banyak membahas mengenai analisis data bersama tutorialnya. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Judul penelitian di seri kedua ini saya akan membahas mengenai peranan kemitraan terhadap peningkatan pendapatan peternak. Nah, judul penelitian ini tidak harus objek penelitiannya Anda ambil peternak, tetapi juga bisa petani atau objek yang lain. Di judul penelitian ini, topik utama adalah tentang kemitraan. Ada berapa variabel di sini, di judul yang ini? Ada 2 variabel. Nah, dalam judul ini kan tidak ada tempat, jadi Anda bisa tambahkan tempatnya di mana, lokasinya di mana, misalnya di kabupaten apa begitu. Jadi di sini ada 2 variabel, yaitu variabel kemitraan dengan variabel pendapatan. Dengan topik yang diambil dalam judul ini adalah topik tentang kemitraan. Oke, mari kita membahas mengenai masalah, tujuan, dan sebagainya. Jadi di judul penelitian ini saya sudah merangkum beberapa inti pokok dari skripsi yang mengenai judul penelitian tentang kemitraan tadi itu. Yang pertama, apa masalah penelitiannya, kemudian apa tujuan dari penelitiannya, apa jenis datanya, kemudian sumber datanya dari mana, bagaimana teknik pengumpulan datanya, apa teknik pengambilan sampelnya, apa analisis data yang digunakan. Yang pertama adalah mengenai masalah penelitian. Jadi dalam masalah penelitian yang berkaitan dengan judul tadi itu, ya, judulnya mengenai kemitraan terhadap peningkatan pendapatan. Ya. Jadi bagaimana peran kemitraan terhadap peningkatan pendapatan. Nah, di masalah penelitian ini Anda bisa membahas apa saja masalah dalam kemitraan, apa saja masalah mengenai pendapatan. Nah, dari rangkuman yang saya ambil dari skripsi ini, masalah penelitian yang dibahas dalam latar belakang. Jadi di latar belakang itu Anda menjelaskan masalah-masalah yang terjadi, ya. Jadi menjelaskan atau menguraikan masalah. Jadi jangan membuat latar belakang itu kemana-mana, tidak ada arah tujuannya, tidak ada masalahnya. Jadi orang membaca latar belakang saja sudah tahu isi dari penelitian Anda, apa yang menjadi masalah dari penelitian Anda. Oke, jadi di masalah ini, yaitu dia bahas mengenai produksi, rendahnya produksi, khususnya produksi dari peternak, kemudian dia membahas tingkat konsumsi. Jadi tingkat konsumsi ini tinggi sedangkan produksi rendah. Kemudian terjadi penurunan populasi ternak, keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya digunakan masih rendah. Selain itu, apa yang menjadi fokus masalah? Yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu penurunan populasi yang disebabkan penurunan peternak karena tidak memenuhi kualifikasi. Karena waktu itu ada wabah flu burung. Ya. Kemudian keterlambatan pembayaran oleh perusahaan obat dan pakan mahal. Dan juga pakan mahal. Jadi ini kemitraan yang dijalankan ini tidak berfungsi dengan baik. Ya,
Nah, bisa saja jadi peternak itu melakukan kemitraan dengan perusahaan yang dimana perusahaan itu menyediakan obat pakan ternak atau vaksin untuk petani, untuk plasmanya. Sedangkan inti, yaitu perusahaan itu tidak menyediakan atau tidak memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan peternak. Sehingga di sini ada masalah kemitraannya juga. Selain masalah kemitraan, ya masalah kondisi wabah yang terjadi pada saat itu yang tidak memungkinkan, sehingga mengakibatkan penurunan populasi. Judul penelitian ini sekali lagi saya katakan bahwa Anda tidak perlu mengambil objek penelitiannya itu peternak, tetapi juga bisa petani. Tetapi inti dari masalah penelitian ini itu bisa Anda ambil, ya, misalnya masalah produksi pertanian, kemudian masalah keterbatasan modal, masalah teknologi, juga masalah kondisi lingkungan yang mempengaruhi dari petani tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan kemitraan, perusahaan itu tidak membangun kemitraan yang baik dengan petani. Mungkin dari segi harganya, perusahaan itu memberikan harga yang murah kepada petani. Dalam kemitraan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian setelah masalah penelitian, apa tujuan dari penelitian ini? Dari skripsi ini, tujuan penelitian ada 4. Tujuan penelitian pertama mendeskripsikan karakteristik peternak ayam broiler yang ada di wilayah tersebut. Ya. Nah, kata kunci dari tujuan penelitian itu yaitu dia akan menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari peternak itu. Kemudian tujuan yang kedua itu dia akan mendeskripsikan atau menggambarkan pola-pola kemitraan. Apa saja pola-pola kemitraan? Pola-pola kemitraan seperti yang kita ketahui, ya, mungkin Anda juga sudah pernah belajar, yaitu pola inti plasma, ada pola keagenan, operasional agribisnis, ada juga pola subkontrak. Kemudian tujuan yang ketiga dari judul penelitian ini yaitu dia mengevaluasi penerapan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT tersebut. Ya. Jadi setelah dia melakukan mendeskripsikan karakteristik dari petani atau peternak ayam broiler, kemudian setelah itu dia melakukan atau mendeskripsikan pola-pola kemitraan seperti apa yang terjadi, ya, apakah pola inti plasma atau pola subkontrak atau pola keagenan, ya, dan sebagainya. Kemudian setelah dia menggambarkan atau mendeskripsikan pola-pola, kemudian dia melakukan evaluasi pola kemitraan yang terjalin di antara perusahaan dengan peternak. Setelah dia mengevaluasi penerapan pola kemitraannya, kemudian dia mengevaluasi bagaimana dampaknya antara pola kemitraan yang terjalin terhadap peningkatan pendapatan peternak. Nah, setiap tujuan ini, ya, jadi tujuan penelitian ini sangat penting. Tujuan penelitian ini yang akan kita capai nantinya, yang Anda capai untuk bagaimana hasilnya, bagaimana analisis data yang digunakan yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Tujuan penelitian yang pertama itu jenis data yang diambil tentu berbeda dengan jenis data yang diambil dengan tujuan kedua, tujuan ketiga. Nah, kalau di tujuan pertama, jenis data kalau mendeskripsikan karakteristik peternak, tentunya yang kita lihat apa? Umur, ya, pengalaman beternaknya, ya, sumber pengetahuan beternak atau informasi dari mana dia belajar, kemudian pendidikannya, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dalam keluarga juga mempengaruhi, pekerjaan di luar beternak, prioritas usaha ternak, kemudian alasan beternak ayam, alasan peternak mengikuti kemitraan, alasan tidak mengikuti kemitraan, ada juga responden yang tidak mengikuti kemitraan. Kemudian bagaimana status kepemilikan lahannya. Sedangkan tujuan kedua
bagaimana mendeskripsikan pola-pola kemitraannya, yaitu kita membuat atau mendeskripsikan pola-pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan. Kira-kira dia termasuk dalam kategori pola kemitraan seperti apa, kemudian apa saja aturan-aturan mainnya di dalamnya. Dari segi misalnya ada kontrak, atau dari segi harga, bagaimana, kemudian kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan seperti apa dari produksi yang dihasilkan, dari segi kuantitas yang diinginkan perusahaan dari peternak itu berapa banyak. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi pola kemitraan yang sudah terjalin. Nah, ini bisa kita melihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari perusahaan dan peternak. Bagaimana dampaknya ya pada tujuan keempat ini? Dampaknya, jadi data yang bisa kita ambil ya, ini variabelnya ya, atau jenis datanya, jenis data populasi, mortalitas dan hasil panen, atau kalau dalam pertanian itu produksi ya, kemudian jenis data biaya, faktor produksi, biaya tunai ya, termasuk biaya DOC itu yang ada dalam peternak ya, kemudian biaya pakan, obat-obatan, termasuk vaksin ya, biaya perlengkapan dan lain-lain. Kemudian ada juga biaya yang perlu diperhitungkan, yaitu biaya penyusutannya, biaya sewa lahan dan sebagainya. Nah, tidak lupa juga ada biaya tetapnya ya, biaya tetap bagaimana, biaya variabel. Jadi di sini nanti kita melihat analisis apa yang digunakan. Ya. Tentunya yang berkaitan dengan analisis itu, itulah data-data atau jenis data atau variabel yang kita akan pakai di sini. Jadi sudah terlihat jelas ya, jenis data apa yang dipakai atau variabel apa yang akan kita terapkan secara umum, ini bisa digunakan. Nah, kemudian setelah jenis data ini, kemudian sumber data. Sumber data dari mana ya? Dari data primer dan data sekunder. Data primer untuk tujuan satu, data primer ya. Kemudian untuk tujuan kedua, melihat pola-pola kemitraannya itu bisa diambil data primer dan data sekunder. Nah, sedangkan mengevaluasi kita bisa mengambil data primer. Kemudian yang keempat, ya, data yang diambil yaitu data primer. Nah, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Teknik pengumpulan data itu melakukan wawancara dan kuesioner atau wawancara langsung kepada petani dan kepada perusahaan. Jadi wawancara dan kuesioner yang ini kita bisa gunakan apakah menggunakan wawancara secara terbuka atau kuesioner dalam bentuk pertanyaan, atau misalnya menggunakan skala Likert. Data yang diambil juga bisa apakah data ordinal, data rasio, kalau pendapatan tentu data rasio. Apakah data ordinal atau data interval. Yang berikut teknik pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampel yang dipakai di sini dari judul penelitian ini, yaitu dia menggunakan stratified random sampling. Kenapa dia menggunakan stratified? Karena di populasi yang dia gunakan ini ada berbagai macam populasi. Jadi populasinya itu berstrata atau bertingkat. Ya. Ada peternak yang anggotanya bermitra dengan perusahaan, tetapi ada peternak yang tidak melakukan kemitraan atau non kemitraan. Nah, jadi di sini dua teknik pengambilan sampel yang dia pakai, itu stratified random sampling dan purposive sampling. Purposive sampling ini dilakukan secara sengaja ya, teman-teman pasti sudah tahu, yang teman-teman yang sudah yang sedang melaksanakan tugas akhir ya,
Saya kira ini sangat familiar teknik pengambilan sampelnya ini. Yang pertama dia menggunakan stratified random sampling secara bertingkat. Kemudian sehingga dia bisa memisahkan atau mengelompokkan tingkat dari anggota kemitraan yang melakukan atau peternak yang melakukan kemitraan dengan peternak yang tidak melakukan kemitraan. Sehingga diambil sampel yang dilakukan secara sengaja. Masing-masingnya itu ada 25 orang. Oke, selanjutnya analisis apa yang digunakan? Pada tujuan pertama, ini dia menggunakan analisis deskriptif. Jadi dia hanya menjelaskan, mendeskripsikan tentang karakteristik dari peternak. Kemudian analisis kedua masih dia menggunakan deskriptif. Pada tujuan yang kedua, itu dia menjelaskan atau menggambarkan tentang pola-pola kemitraan. Ya, bisa saja dia menggunakan misalnya tabel frekuensi. Kemudian yang ketiga, pada tujuan penelitian ini, dia masih menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan bagaimana penerapan pola kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan dengan peternak. Sedangkan analisis yang keempat, dia gunakan analisis pendapatan RC rasio dan UJT. Analisis pendapatan ini, ya, dia melihat tingkat pendapatan yang peternak yang bermitra dengan tidak bermitra. Sedangkan RC rasio, perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Kemudian UJT, ya, jadi UJT ini uji satu-satu. Ya. Ini dia bisa melihat pengaruh, jadi pengaruh pola-pola kemitraan terhadap pendapatan. Bagaimana hubungan atau pengaruhnya antara bentuk atau pola-pola kemitraan itu terhadap pendapatan. Oke, saya kira sampai di sini dulu mengenai satu judul penelitian tentang kemitraan terhadap peningkatan pendapatan. Kalau sebelumnya saya sudah pernah juga menjelaskan judul penelitian mengenai kalau tidak salah rantai pasok. Oleh karena itu ikuti terus channel saya, video ini. Semoga setiap minggu saya akan memberikan atau mengupdate judul-judul penelitian terbaru. Kalau misalnya teman-teman ada pesanan mengenai judul penelitian, saya bisa carikan judul penelitian tersebut, kemudian saya akan bahas isi dari penelitian tersebut. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman, karena inti-inti pokok dari penelitian tersebut ya, teman-teman sudah dapatkan. Jadi tinggal teman-teman menguraikan dan menyesuaikan saja dengan lokasi atau tempat penelitian yang teman-teman akan lakukan penelitian. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, atau tekan tombol lonceng supaya bisa terus mengupdate materi-materi dari saya. Sekian dan terima kasih.